101,8 FM Smart FM Medan, a part of Magentic Network, dan kita masih dalam program Smart Millennial Change bersama Bapak Darwin selaku dosen pengajar tetap di STMIK Prasetyo Medan. Dan sore hari ini Smart Listeners kita angkat pembicaraan mengenai impresi dan juga depresi, dan juga di awal tadi sudah sempat dipaparkan oleh Pak Darwin ini mengenai impresi. Jadi tujuan kita mengangkat tema ini juga untuk bisa ini mengarah ke segala hal dalam kehidupan, nggak itu cuman perilaku kita di tempat kerja mungkin, atau di sekolah, atau juga bisa di perusahaan, bisa di dalam keluarga juga bisa barangkali ya Pak ya. Bisa, jadi bisa menyasar ke segala arah gitu ya. Nah, impresi tadi di awal adalah kita ketahui adalah kesan pertama, dan ternyata impresi itu bisa juga dijadikan satu label diri kita, sebenarnya kita itu siapa gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dilanjutkan kembali Pak Darwin. Impresi tadi kalau kita bisa konsekuensi, tentu ada hal-hal yang harus kita ingat, harus kita terapkan ya. Nah, untuk menjaga impresi itu tetap menjadi label yang baik untuk diri kita. Nah, ini seperti apa? Ini sedikit saya lebih pertegas. Kalau misalnya kita dicap, orang ini pintar nih dalam pelajaran matematika. Tetapi ketika diberikan soal, dia nggak sanggup selesaikan. Padahal ini tingkat kesulitannya itu menengah, bukan yang paling tinggi. Bayangkan, apa yang kita rasakan kalau tidak bisa kita selesaikan. Padahal kita dicap loh, ini orang pintar dalam matematika. Bakal ngerasa malu. Nggak bisa. Itu menjadi satu label negatif yang terus akan melekat kita sampai ke depannya. Ketika mau menghadapi satu masalah, kita mau problem solve, kita stuck. Nah, jadi kalau memang kita udah yakin, saya worthy, saya pantas mendapatkan label impresi seperti yang tadi, maka saya harus bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ibaratnya gini, kalau memang kita memiliki jabatan atau tanggung jawab, kita harus sanggup selesaikan. Kalau memang kita mengemban satu jabatan tapi tidak bisa kita selesaikan tanggung jawabnya, nah itu label yang bertolak belakang, kontradiksi. Jadi, saya ambil satu cerita. Ada seorang guru, dia gambarkan pakai kapur di papan tulis satu garis sepanjang 1 meter. Kemudian dia meminta satu anak keluar. Bagaimana caranya mendapatkan garis yang lebih panjang? Gimana caranya? Kalau menurut Pak? Gimana kalau misalnya kita mendapatkan garis yang panjang? Ya, ini tahu udah ada satu garis 1 meter. Gimana caranya supaya anak yang pertama ini yang keluar, yang diminta keluar ke papan tulis ke depan, bisa menggambarkan yang lebih panjang lagi? Gimana caranya? Kalau misalnya tidak boleh disentuh apa-apa, garis tersebut, garis dari gurunya itu nggak boleh disentuh lagi. Jadi? Nah, gimana caranya? Oke, anak pertama dia cukup hapus saja 20 cm. Berarti kan dia memegang, kalau menghapus. Oke, anggap yang pertama dia hapus dulu. Oke, bagi dia, terbalik. Dari garis 1 meter, minta diperpendek. Minta apalah, gimana caranya buat satu garis lain yang lebih panjang. Atau gimana caranya diakarin. Jadi anak pertama dia hapus dulu. Nah, dia merasa menang nih. Berarti saya berhasil memperpendek garis yang dimiliki oleh sang guru. Oke, si guru nggak merespon. Dia meminta anak kedua. Dia sama lakukan hal yang sama seperti anak yang kedua, yang pertama tadi. Hapus lagi 20 cm. Anak yang ketiga, hapus lagi. Berarti udah sisa 40 cm. Anak berikutnya, hapus lagi. Nah, jadi di sini, dalam menyelesaikan masalah, ya udah, orang kebanyakan condong melakukan sesuatu yang memang sudah biasa. Yang rutin dilakukan oleh orang lain, atau istilahnya follower, mengikuti. Tibalah satu anak dia keluar, dia bukan menghapus, tetapi dia gambarkan satu garis yang lebih panjang, yaitu 1,2 meter. Nah, di sini berarti anak ini lebih bijak. Bijaknya gimana? Yang pertama, dia tidak menghapus, artinya dia tidak mencari kesalahan orang lain supaya dia lebih unggul. Yang kedua adalah dia berpikir out of the box, di luar dari biasanya. Guru memang meminta dia harus bisa dapatkan garis yang lebih panjang. Nah, orang lain kan merasa untuk dapatkan ya udah saya hapus aja punya orang lain. Sederhananya gitu kan. Nah, saya hapus aja. Nah, itu sebenarnya salah. Kita harus berpikir sesuatu yang berbeda. Berbeda tersebutlah yang disebut sebagai label atau impresi.
Itu masih satu contoh. Ini mungkin saya langsung nyambung aja ya ke depresi ya. Jadi, kenapa seseorang bisa mengalami depresi? Itu ketika dia punya satu label tapi tidak sanggup mengemban. Itu udah satu contoh depresi. Atau yang kedua adalah dia mengetahui kapasitas dirinya, tetapi kenapa orang lain bisa lebih melebihi yang dia miliki, yang dia miliki. Itu adalah depresi yang positif sebenarnya. Kenapa? Depresi ini bukan depresi karena putus cinta, itu lain cerita ya. Ini lebih ke arah positif. Justru ketika muncul depresi, membayangkan orang lain itu lebih pintar dari kita. Ya udah, gak apa-apa. Ini adalah peluang bagi kita untuk sadar, orang lain lebih bisa, tapi saya pasti bisa. Karena kita sama-sama manusia, sama-sama hidup dalam 24 jam, sama-sama makan. Jadi tidak ada dan tidak mungkin kita tidak bisa melebihi orang lain. Kita semuanya itu pasti bisa. Tinggal bagaimana cara akali yang positif. Apakah kita belajar lebih atau kita berusaha? Ada yang secara otodidak dia menjadikan orang yang lebih hebat dari orang lain. Tetapi kalau memang kita udah tahu jalurnya, tahu orang lain hebat dengan melalui langkah-langkah yang gimana, kita boleh ikuti, tetapi kita improvisasi, ATM, amati modifikasi. Nah di sini kalau kita mengalami depresi karena hal demikian, ya udah gak apa-apa. Justru itu bagus. Ini indikasi awal. Ini adalah semangat kita, kesempatan bagi kita untuk menghilangkan, melawan depresi tersebut. Justru depresi itu jangan dijadikan beban, tetapi depresi itu dijadikan ibaratnya adalah obat yang pahit, tapi bisa menyembuhkan. Bayangkan, lebih milih mana? Kita makan yang manis, tetapi ujung-ujungnya kita kena diabetes dan meninggal secara tragis, atau kita makan yang pahit, tetapi kita sehat dan panjang umur. Kita makan yang pahit, tetapi kita bisa panjang, ya kan? Nah, kita pasti lebih memilih itu. Jadi, ketika kita depresi, justru itu bagus. Artinya, ini kesempatan nih untuk fight, menjadi yang lebih baik, menciptakan satu impresi baru. Jadi yang awalnya saya punya label ini, ya udah saya buat harus punya label baru lagi yang lebih hebat, tetapi masih dalam koridor. Nah, jangan ibaratnya saya adalah seorang chef, seorang koki, tiba-tiba saya menjadi seorang programmer. Dari programmer saya menjadi seorang pilot. Itu kan kayak terlalu jauh ya larinya. Kalau dari chef, saya menjadi pemilik restoran. Nah, ini kan naik tangga nih, dan masih dalam satu koridor. Saya adalah praktisi IT. Nah, sekali ini saya membangun perusahaan IT, masih dalam satu koridor. Semua hal yang kita kerjakan itu pasti ada depresinya. Nggak ada istilahnya, kok lancar aja ya. Setiap kali saya mau ini, saya pasti dapatkan dengan mudah. Segala hal yang didapatkan dengan mudah, itu pasti cepat juga hilang. Tetapi ketika kita mendapatkan satu hal yang penuh perjuangan, penuh penderitaan, tragis sekali ya, sedih ya, penuh penderitaan, penuh siksaan, udah sangat berat sekali. Udah berat kali ya. Habis itu dalam perjalanannya hujan badai, kena tsunami, ya. Itu istilah aja ya. Iya. Itu lebih bagus. Jadi kita benar-benar diterpa. Seorang leader tidak selamanya mulus. Dia pasti ada banyak terpaan, ada banyak goncangnya. Justru dari sanalah melatih dia sanggup berdiri dengan kedua kaki yang kuat. Berarti untuk mempertahankan atau juga konsistensinya dia mempunyai label itu bagaimana? Apa yang harus dia pegang? Kalau masalah pegang itu pasti meningkat. Dia harus terus belajar. Meningkatkan kompetensi ya. Kompetensi. Dia harus terus belajar. Ya. Jangan menghindar dari masalah. Justru kalau ada masalah di depan, kita kalau sanggup, kita hampiri masalah tersebut. Kita pelajari masalahnya dan kita selesai. Nah, saya pribadi, kalau dari pengalaman saya pribadi ya, memang background saya IT, tapi saya udah masuk ke ranahnya manajemen. Jadi di dalam ranahnya manajemen, praktek manajemen ya, dalam praktek manajemen, justru kalau ada masalah, saya harus lihat, amati, selesaikan. Harus benar-benar dihadapi. Itu memang kadang, ini nggak bisa nih. Memang tidak semua hal itu bisa kita kerjakan sendiri. Kita butuh teamwork. Tetapi dalam perjalanan ya kadang kan mau teamwork pasti ada kendalanya juga kan, ada yang nggak sejalan, ada yang beda persepsi. Itu nggak masalah, itu adalah proses menerpa, proses menguatkan kaki kita, bukan untuk diri sendiri, tetapi dengan lawan, maksudnya dengan orang yang teamwork dengan kita, dia pun terasa
secara tidak langsung kita membawa orang lain ikut terasap supaya dia menjadi kuat dalam hal berpikir, kuat dalam mempertahankan apa yang benar. Nah, di sana. Jadi kita sama-sama menjadi leader. Itu cara kita mendapatkan label. Dan juga mempertahankannya. Dan Itu tadi ya. mempertahankannya. Depresi itu menurut saya bagus sih. Itu awal kita mendapatkan label baru. Itu depresi sebelum belum menjadi sebuah stres ya? Beda ya? Belum stres. Belum ya? Kalau Beda ya? beda. Kalau udah sampai stres itu udah lain cerita. Sudah sangat berat kalau dia sudah stres begitu ya? Iya. Oke. Nah, kita nanti akan lanjut lagi Pak Darwin. Kita harus break lagi. Semua listeners pastikan Anda masih bersama kami. Bisa juga akan kembali untuk Anda.